Karena pernikahan adalah bukti cinta yang sempurna. Teman-teman masih muda kan? Jangan berhayal kalau kalian berpikir pernikahan adalah tempat yang pasti bahagia. Pernikahan adalah tempat di mana kalian pasti disakiti. Tetapi karena ada cinta yang sempurna, kita belajar saling mengampuni dan akan muncul cinta yang sempurna. Jadi itu Hollywood yang mengatakan menikah sebenarnya bukan baik-baik saja. No. Menikah kalian pasti dilukai. Kalian pasti akan sakit hati. Tetapi stay. Karena pernikahan bukan tempat untuk orang yang jatuh cinta. Pernikahan adalah tempat untuk orang yang ingin bertumbuh dalam cintanya Tuhan. Beda antara falling in love dengan growing in love. Dan Tuhan Yesus ini dahsyatnya. Dia selalu falling in love sama kita setiap hari. Walaupun kita gak setia. Walaupun kita menolak dia. Walaupun kita menghujat dia. Walaupun sampai hari ini kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi hidup sehari-hari itu jauh dari dia. But still, kasihnya sempurna buat kita. Akhirnya saya menjawab panggilan itu. Ya, saya kembali lagi ketika saya lagi tidur. Yang keadaan saya pulang bengong. Saya tidur tiba-tiba saya dijamah Tuhan. Benar-benar saya gak pernah ngalamin kayak gitu. This is my first experience ngalamin itu. Saya bangun, saya teriak dan saya nangis. Saya ucapan cuma 2 kalimat. Yang pertama, Tuhan ampuni aku. Yang kedua, Tuhan aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Itu kata-kata dari mana? Teman-teman? Maka seseorang yang udah dijamah Tuhan, hidupnya gak mungkin sama lagi. Tapi teman harus buka. Supaya kalian bisa menerima cintanya yang sempurna. Abaikan semua, bukan abaikan, buang semua kata-kata yang bohong, yang ngomong tentang kamu. Tapi mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin mengalami cinta kasih Tuhan. Kamu akan mengalaminya. Tapi gak hanya itu aja teman-teman, ketika saya menjawab panggilan Tuhan, saya masuk di fase kedua. Ya, fase selanjutnya adalah ketika dia bilang di Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Oke, saya akan loncat part dibenarkannya. Kita langsung masuk part dimuliakan. Ya. Singkat aja, dibenarkan itu artinya gini. Teman-teman, tanpa usaha, kalian dibuat dari orang berdosa, berubah jadi orang benar. Tanpa usaha sedikit pun. Kalian menerima Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan aku percaya sama engkau. Posisinya instantly change. Katakan instantly. Your position from the kingdom of darkness to the kingdom of light change instantly when you receive Christ as your Savior. Posisi kamu dari kegelapan ke terang berubah secara instan ketika kamu percaya sama Kristus. Tetapi untuk berubah menjadi seperti Kristus takes time. Katakan takes time. Makanya dia bilang gini, dia pengen memuliakan kita. Gimana cara memuliakan kita? Gimana cara emas dimuliakan? Dileburin ke dalam api. Makanya ada orang yang melukai, ada orang yang mengkhianati, ada ujian, ada cobaan, ada situasi yang kalian gak mau tapi terjadi. Ya kalau dalam bahasa yang agak nyampah, as happens. Happens. Memang happens. Hal yang buruk terjadi. Ketika kita dalam Tuhan pun kadang-kadang yang buruk terjadi. Tapi jangan lupa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bukan bagi orang percaya saja. Tapi bagi orang yang mengasihi dia. Yang memilih untuk mengasihi Tuhan. Apapun hal jelek, hal buruk akan menjadi kebaikan bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Nah, aku mau cut story kayak aku mau cut aja ya. Dari saya dipanggil Tuhan sampai saya akhirnya melayani Tuhan. Sampai akhirnya saya menjawab panggilan 2009. Saya meninggalkan, saya punya usaha, saya punya bisnis saya tinggalin, saya punya beberapa pekerjaan saya tinggalin dan saya bilang Tuhan aku ingin melayani-Mu. Akhirnya Tuhan kasih kepercayaan saya untuk mengembalakan sebuah gereja sebagai youth pastor dari Asher, multimedia ya dan sebagainya sampai saya dipercayakan menjadi gembala muda. Lalu saya dipercayakan untuk melayani Tuhan di televisi
Ya, sebagai host, sebagai pembicara, sebagai trainer, ya, sebagai penyiar radio dan sebagainya. Saya nggak layak, teman-teman. Masalahnya gini, kalian diciptakan Tuhan untuk berdampak. Because you are the light of the world. Kalian dipanggil untuk ada di atas gunung. Kak, tapi aku di bawah lembah. Ya, itu berarti belum selesai ceritanya. Tuhan mau bawa kamu ke atas gunung. Tapi bukan kadang-kadang, pasti harus melewati lembah. Kak, aku terang. Tapi kok hidupku kayaknya banyak kegelapan. Loh, karena memang kamu diciptakan untuk masuk ke dalam situasi yang gelap. Untuk menerangi kegelapan itu. Kenapa? Karena you are the light of the world. Di mana terang ditaruh? Di dalam situasi yang gelap. Akhirnya 2012 saya memutuskan untuk lebih serius lagi dan saya akhirnya jadi pendeta. Literally jadi pendeta. Ketika saya jadi pendeta, saya melayani Tuhan. Saya merasa kayaknya semuanya udah oke-oke aja. Mungkin saya mulai sombong, mungkin mulai percaya diri dengan status, mungkin mulai overconfidence dengan saya punya pelayanan. Kayak, oh saya setia, oh Tuhan saya luar biasa, saya udah tinggalin semuanya. Pasti semuanya akan baik-baik saja. Tapi teman-teman, tahun 2017 pada bulan September. Boleh next slide? Nah, anak saya yang keempat lahir. Anyway, saya udah punya anak 4. Usia saya 33 tahun. Ya. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Benar-benar Roh Kudus turun. Bilang ke istri saya, kamu akan mendapatkan seorang anak. No. Anak saya keempat lahir. Anak saya yang pertama umur 10 tahun. Anak saya yang kedua umur 7 tahun. Anak saya yang ketiga umur 3 tahun. Dan ini anak saya yang keempat. Nah teman-teman, anak saya lahir dalam keadaan yang gak normal. Seperti saya bilang gini. Di dalam Tuhan, kalau kalian bilang gak akan ada masalah, itu kebohongan. Kenapa? Saudara percaya gak bahwa kita adalah jawaban? Seorang jawaban harus masuk ke dalam sebuah pertanyaan. Seorang jawaban harus masuk ke dalam sebuah persoalan. Betul? Karena kalian adalah jawaban. Makanya harus ada situasi. Supaya kalian bisa jadi jawaban buat banyak orang. Jujur hari itu saya kecewa, saya kehilangan harapan, saya kehilangan iman. Tapi saya ingat lagi. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi barang siapa yang mengasihi dia. Dan saya ingat lagi ayat tadi. Roma. Yang mengatakan bahwa dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga akan dimuliakan. Jadi saya percaya teman-teman, apapun yang terjadi di hidup kita, itu karena Tuhan ingin memuliakan kita. Dia pengen membuat kita bersinar. Dia pengen buat kita berdampak. Dia pengen buat kita dimuliakan teman-teman. Apa sih dimuliakan? Kalau ada kata dimuliakan, apakah dibuang? Atau malah gue pengen banget jadi kayak dia nih. Dimuliakan itu secara sederhana artinya gini. Orang akan iri sama hidup kalian. Orang pengen banget, gue pengen banget jadi kayak dia. Gimana sih caranya? Itu dimuliakan. Posisi di mana kalian ada di situasi atas bukan posisi. Tapi fungsi atau dampak sehingga orang lihat dia bisa. Banyak orang jadi memuji. Banyak orang jadi mengagungkan. Banyak orang jadi kayak Tuhan aku pengen banget kayak dia Tuhan. Inspirasi. Itu kenapa teman-teman sekarang mengalami masalah. Dipercayakan sebuah masalah karena memang teman-teman mampu. Tidak ada pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Setiap masalah yang ada hari ini itu semua anugerah Tuhan. Karena dia sayang banget sama kita. Ada yang pernah berdoa gini? Tuhan, aku ingin terus belajar mengasihimu. Ada gak? Gak ada? Ada? Atau ada ya Tuhan, aku ingin belajar cintanya Tuhan. Ada gak pernah berdoa kayak gitu? Ada, banyak. Itu doa yang bahaya teman-teman. Itu doa yang bahaya. Karena ketika kita berdoa, Tuhan aku ingin hidup. Berikan aku hati yang mengasihi. Nah, sering gak? Berikan aku hati yang mengasihi. Dan dijawab doanya dengan cara apa?
Dikirim orang-orang yang melukai. Tuhan, jadikan aku pembawa berkat-Mu, pemegang uang banyak untuk bisa memberkati pelayan-pelayanan. Dia gak langsung kasih uang. Mungkin dia izinkan kamu mengalami hutang. Mungkin dia izinkan kita mengalami orang menipu kita sehingga kita kehilangan banyak hal. Seringkali Tuhan menjawab kayak begitu. Nah teman-teman, sama kayak apa yang saya alami teman-teman. Boleh di slide lanjutin? Saya sedih, saya takut, saya kecewa, tapi saya bersyukur saya punya keluarga, saya punya teman-teman di gereja yang selalu kuatin saya. Kak, maju terus kak, Bang maju terus.